Baik, halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami di acara Audit Talk. Kita akan tetap membahas kasus-kasus yang sedang tenar dan ya dengan yang sama dengan tema hari ini. Seperti biasa, perkenalkan dulu, saya Nabila Kumalawijayanti dari kelompok 11 dan hari ini ada teman saya yang akan menemani Regi karena ya dia ingin bertemu saya lagi membahas kasus-kasus yang menarik pastinya. Jadi kita sambut saja Mas Rakim. Silakan masuk Mas Rakim. Lesu sekali ya. Sudah sore, sudah ngantuk ya Mas Rakim. Oke. Nah Mas Rakim, kita seperti biasa Mas Rakim, kita akan membahas kasus-kasus. Nah untuk tema kali ini tentang persediaan dan perundangan. Iya, siklus persediaan dan perundangan. Karena persediaan dan perundangan ini kan biasanya juga sangat kontroversi sama penjualan ya Mas. Pasti ada sangkut pautnya juga ke sana. Jadi kita akan membahas tentang audit siklus persediaan dan perundangan. Nah, Mas, nih aku seperti biasa juga ada dua kasus yang bakal kita bahas. Yang kasus pertama itu tentang minyak goreng. Nah, ini dari jurnal sorean.pikiran.rakyat.com. Nah, ini tentang minyak naik di awal perdagangan Asia diperkuat perkiraan penurunan persediaan di AS. Amerika Serikat jauh-jauh nih kita ke sana. Terus untuk yang kasus kedua itu tentang korupsi. Ya, tentang korupsi P4TK Seni Budaya DIY merugikan negara 21,6 miliar. Nah, untuk sekilas itu kita dari www.berita1.com. Nah, untuk sekilas saja, untuk P43 itu yaitu tentang pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan tenaga kependudukan. Jadi masih berbau-bau pemerintahan. Iya, tadi Mas yang kita akan bahas. Nah, bisa diberi gambaran besarnya tentang dua kasus ini. Mungkin aku akan jelasin berita yang awal dulu dari minyak yang naik di awal perdagangan Asia diubah dengan perkiraan penurunan persediaan di AS. Nah, kenapa sih kok minyak naik tapi minyak perdagangan di Asia itu naik tapi terjadi penurunan di Amerika Serikat? Nah, ini bisa kita baca dari yang awalnya naik 9 sen jadi 10 sen, naik lebih tinggi dari yang awalnya $80,81 menjadi $84,56. Nah, di akhir September naik lagi jadi 11 sen menjadi $80,23 AS. Nah, dari pihak AS sendiri juga meminta pemerintah untuk memperlama kenaikan suku bunga di pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. Kenapa kok suku bunga itu dinaikkan lebih lama? Ya supaya mereka lebih banyak menabung daripada mengeluarkan uang untuk membeli minyak itu sendiri. Karena jika harga minyak itu naik, bahkan dikontrol dengan naiknya suku bunga, sehingga supply and demand dari minyak itu sendiri jadi rendah dan harganya jadi turun. Makanya kenapa perusahaan minyak di Amerika Serikat itu meminta pemerintah untuk memperlama suku bunga itu lebih lama dari biasanya. Terus sih untuk kasus yang kedua dari korupsi P4TK Seni Budaya DIY merugikan 21 miliar. Nah, ini seperti biasa kasus-kasus
korupsi pada umumnya yang dilakukan di sektor pemerintahan. P4TK itu sendiri apa sih? Ya, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik Tenaga Kependudukan. Nah ini korupsi, kenapa kita masukin kasus korupsi di tema persediaan dan perundangan? Karena ini korupsi di uang persediaan yang dilakukan oleh 4 orang. Ya, persediaan fiktif ya maksudnya berarti. Ya. Jadi mereka melakukan pengadaan uang persediaan secara fiktif. Nah, tambahan uang persediaan fiktif, dokumen pembelanjaan dokumen aliran uang ke masing-masing tersangka. Jadi mereka melakukan pengadaan atau pengadaan barang atas uang persediaan itu dan menambah nilai dari persediaan pada umumnya. Jadi terjadinya manipulasi dokumen aja sih dan juga mendapat uang lebih dari sebelumnya. Mungkin untuk masalah minyak nih mas, nah, itu kan kenaikannya memang tidak signifikan ya mas, cuma berapa badan. Kalau dari berapa sen kan, jadi kalau dilihat dari kelihatannya sih memang hanya 1 sen, hanya terlihat perbedaan 2 sen, tapi dalam perbadan. Jadi kalau satu negara butuhnya hampir ribuan, berarti juga bakal terasa sekali uangnya gitu. Nah, Mas Rakib, saya punya pertanyaan. Salah satunya yaitu bisa disebutkan nggak nih Mas untuk prosedur analitis yang digunakan pengauditan tentang persediaan sama pergudangan ini? Jadi menurut aku ada beberapa prosedur analisis pada umumnya untuk mengaudit persediaan dan pergudangan. Yang pertama adalah membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan perputaran persediaan atau harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya. Yang keempat, membandingkan nilai persediaan yang ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Dan yang kelima, membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Jadi di prosedur analisis persediaan dan pergudangan itu pada umumnya membandingkan antara laporan yang tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Kalau misal ada perbedaan yang signifikan, ditelusuri lebih lanjut apakah penyebab perbedaan itu sendiri. Karena ada juga ini kasus yang sering sekali saya ketahui, tapi mungkin ini lebih ke mungkin audit internal ya, karena perusahaannya belum memastikan. Nah, pihak anak perusahaan itu selalu bermain tentang persediaan. Itu pasti kan, karena ya namanya anak perusahaan biasanya itu mencari tambahannya itu lewat seperti itu gitu. Nah, biasanya itu ada kebijakan yang dinyatakan untuk kan pasti ada juga nih mas barang-barangnya rusak atau barang-barangnya sudah memang tidak layak dipakai. Nah, bisa nggak sih mas kebijakan apa yang dinyatakan untuk menghapus barang persediaan? Ada juga beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk penghapusan barang persediaan itu sendiri yang berdasarkan harga pembelian. Ada beberapa metode dari pencatatan persediaan. Yang pertama ada metode LIFO, first in first out. Yang kedua LIFO, last in first out atau average cost. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan menghindari kerugian akibat penurunan nilai dan peningkatan efisiensi operasional. Jadi setiap perusahaan itu beda-beda untuk mencatat barang persediaan itu dikeluarkan, bisa dari FIFO, LIFO ataupun average. Biasanya itu dilihat dari barangnya seperti apa. Seperti makanan kan nggak mungkin makanan yang udah lama banget belum kita keluarkan. Nah, untuk HIP nih mas, saya dengar kalau untuk HIP kan sudah mulai dihapus ya karena merugikan pajak. Nah, untuk penghasilan pajaknya kan sudah tidak, jadi yang ada tinggal FIFO sama average cost. Nah, mas, terus bagaimana ya mas secara auditor itu untuk menetapkan harga persediaan yang diproduksi atau yang dialokasikan sebagai faktor
pembelian barang dari pemasok sesuai tanggal penerimaan barang di gudang. Karena kan barang itu kalau untuk di persediaan itu nggak ada sedikit ya mas, kalau di apalagi di perusahaan-perusahaan besar, karena kan sekali datang nggak mungkin hanya satu dua, tapi benar-benar bisa dibuat. Jadi gimana sih mas auditor itu bisa menentukan harga persediaan tersebut? Auditor sendiri itu dapat menggunakan metode biaya historis, yaitu mengalokasikan harga persediaan berdasarkan harga pembelian asli dari pemasok pada saat barang diterima di gudang. Metode ini mengasumsikan bahwa harga persediaan tidak berubah secara signifikan panjang periode akuntansi. Jadi auditor itu sendiri menggunakan metodenya itu biaya sebelumnya. Jadi nggak melulu biaya saat ini. Bisa juga dilihat dari biaya sebelum persediaan tahun sebelumnya gitu. Oke, nah, karena banyaknya persediaan yang ada di suatu perusahaan itu, biasanya kan memang untuk pengauditannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena nggak mungkin kan satu gudang kita apalagi punya cabang banyak mas, kalau punya cabang banyak gimana caranya buat ngaudit gudangnya? Nah, mengapa sih mas alasannya pengauditan tentang persediaan dan gudang ini menghabiskan waktu yang banyak? Mungkin bisa dari pengauditan tentang persediaan dan gudang membutuhkan waktu yang lama. Kenapa sih kok membutuhkan waktu yang lama banget? Ya karena melibatkan banyak proses seperti observasi fisik, pengujian sampel, rekonsiliasi dokumen, evaluasi estimasi, dan penilaian resiko. Selain itu, auditor juga harus memperhatikan aspek kualitatif seperti kepatuhan terhadap standar akuntansi, kebijakan internal, dan peraturan perpajakan. Memang untuk memeriksa persediaan itu sendiri, ya butuh waktu lama karena kita harus terjun langsung dan menghitung langsung barang yang ada di gudang, dan juga barang yang di gudang nggak mungkin satu dua, bisa ribuan bahkan jutaan barang di dalamnya. Dan juga memeriksa dokumen-dokumen dari barang itu, kapan barang itu masuk dan kapan barang itu keluar, supaya kita tahu jumlah real dari barang di gudang itu seperti apa. Gitu. Jadi memang benar-benar harus teliti dan cek satu-satu ya biar tidak ada keliru. Nah, seperti kasus yang kedua tadi mas, kan ada tentang persediaan fiktif ya. Nah, bagaimana sih mas seorang audit ketika menemukan nih tentang persediaan yang fiktif itu tadi? Ada beberapa cara sih. Jika auditor menemukan adanya persediaan yang fiktif, auditor juga harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu melaporkan temuan tersebut kepada manajemen perusahaan dan komite audit. Yang kedua, meminta penjelasan dan bukti tambahan dari pihak yang terkait dengan persediaan tersebut. Yang ketiga, menyesuaikan laporan audit sesuai dengan temuan tersebut dan memberikan opini audit yang sesuai. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya persediaan fiktif di masa depan. Jadi untuk melaporkan jika ada temuan dari auditor itu, yang pertama kali ditanya pasti ke manajemen perusahaan untuk dimintai keterangan kenapa kok ini ada selisih dan segala macamnya. Itu sih. Ini mas, memang kali ini cukup menarik karena memang persediaan ini selalu dikaitkan dengan penjualan, dengan posisi keuangan perusahaan juga ya mas. Jadi memang ya, dan banyak sekali seharusnya kasus-kasus lainnya yang memang, tapi kalau untuk persediaan sama pergudangan ini memang kasusnya jarang sekali untuk diungkap. Saya cari memang jarang, tapi saya selalu dengar bahwa ya itu tadi setiap pemain gudang atau para pegawai yang ada di gudang itu selalu memainkan persediaan, entah untuk atasan, entah untuk memang untuk dirinya sendiri, itu pasti ada. Mungkin main di persediaan dan pergudangan itu emang sering banget terjadi, dan dari untuk mengambil barang di gudang atau memanipulasi jumlah persediaan yang ada di gudang. Benar banget mas. Jadi ya tadi tema dan pertanyaan saya sudah jawab semuanya sama mas Rocky. Nah, tinggal satu pertanyaan lagi nih mas. Seperti biasanya satu pertanyaan ini yang selalu saya tanyakan kepada semua teman-teman yang menemani saya.
persediaan dan pergudangan. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang dagang yang punya gudang yang banyak banget itu juga bisa jadi evaluasi bagi perusahaan. Dan juga banyak banget kasus-kasus yang terjadi di dalam persediaan dan pergudangan, apalagi dari manipulasi mengambil persediaan di gudang itu sendiri. Jadi harus ada pengendalian internal yang kuat di daerah gudang, walaupun itu cuma gudang sendiri. Dan juga harus memanajemen dari karyawan itu sendiri, bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk apabila barang itu datang dan barang itu keluar. Oke, pertanyaan saya sudah dijawab semuanya oleh Mas Rohim. Jadi ya, berakhir deh Mas jadinya. Kalau berakhir berarti terima kasih sekali Mas Rohim sudah mau datang lagi, kita berbincang-bincang lagi. Kita akan ketemu lagi dengan kasus-kasus lain yang Mas Rohim. Jangan bosan dengan saya pastinya. Kita akan membahas kasus-kasus lain dengan tema-tema yang lebih menarik. Jadi tetap stay tune, tunggu. Kalau bisa subscribe dong, biar tahu nih kapan saya uploadnya ya kan. Tetap kembali lagi, kita akan kembali lagi dengan Audi Talk dan kasus-kasus yang lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa.